Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kita kali ini yaitu transformasi model data ER ke basis data. Jadi dalam hal ini ya, kalau sebelumnya kita sudah memahami dan mempelajari mengenai model ER diagram dan model ER dalam notasi lain. Kali ini kita akan mencoba mentransformasikan model data yang telah dibuat ke dalam bentuk basis data. Oke, jadi ini sebuah contoh implementasi ke basis data. Dalam mengimplementasikan model data ke dalam basis data itu, setiap entitas itu akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Jadi kalau dalam model data dia berupa sebuah entitas itu memiliki atribut. Jika ditransformasikan atau diimplementasikan dalam basis data, dia berbentuk sebuah tabel. Contohnya pada materi ini, jadi ada entitas mata kuliah, kalau diimplementasikan dalam basis data dia berbentuk tabel. Berikutnya ini adalah implementasi himpunan entitas lemah. Jadi kalau sebelum kita sedang mempelajari tentang entitas itu ada entitas lemah, ada juga entitas kuat. Ini kita coba implementasikan himpunan entitas lemah ke dalam bentuk basis data. Jadi di sini kalau seorang pegawai itu, pegawai di sini adalah sebuah entitas kuat, dan tanggungan di sini merupakan entitas lemah, ya, weak entitas dan strong entitas. Terus selain itu pegawai juga itu memiliki skill, dan skill ini merupakan entitas lemah sama tanggungan. Jadi dalam implementasi ke dalam bentuk tabel, di sini ada dua tabel skill dan tabel tanggungan. Tabel skill itu ya, atribut-atribut yang termuat dalam tabel skill itu ya ada ID skill, jenis, dan NIP. NIP ini merupakan bagian dari pegawai, ya. Ini merupakan ID dari pegawai yang dimasukkan dalam tabel NIP sebagai hubungan. Jadi yang memiliki skill itu adalah pegawai, hanya hubungannya satu ke banyak, ya. Sama sebaliknya ini, kalau pegawai mempunyai tanggungan, berarti di dalam tabel tanggungan ini harus dicantumkan NIP, apakah dia bagian depan ataupun bagian belakang. Yang jelasnya di dalam tabel tanggungan harus dicantumkan NIP, di mana NIP ini merupakan perwakilan dari entitas pegawai. Jadi yang memiliki tanggungan ini, jadi tanggungan ini yang masuk dalam tanggungan ini adalah tanggungan dari seorang pegawai. Sama skill, yang memiliki skill itu adalah pegawai, ya. Makanya dimasukkan ID dari pegawai yaitu NIP di dalam tabel skill dan tabel tanggungan. Ini implementasi subentitas hasil dari spesialisasi. Jadi kalau kita berbicara masalah spesialisasi, berarti setiap dosen itu dilihat dari tingkat spesialisasinya atau disiplinnya. Seperti sini ada contoh sebuah entitas dosen. Dosen itu kalau dispesialisasikan lagi, maka ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Sama kalau umpamanya seperti dokter, ya. Dokter itu umumnya, terus kalau dispesialisasikan ada dokter umum, ada dokter anak, dokter ini, dan seterusnya. Jadi di sini ada dosen, atribut dari dosen ini ada kode dosen, alamat, nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Terus dosen tetap, ya, memiliki atribut dan NIK, ya. NIK atau kode dosen, ya, jabatan, tanggal masuk, gaji bulan, dan seterusnya. Dalam implementasi tabel, kalau diimplementasikan dalam basis data, maka kurang lebih seperti ini. Jadi dalam tabel dosen ada kode dosen, nama, alamat, nomor HP, dan tanggal gajian.
Nah, terus dosen tetap ini kode dosen tetap dimasukkan dan sifatnya dia tetap primary key ya. Kalau di garis bawah seperti ini berarti dia primary key, primary. Terus ada nick ini ya nomor induk kepegawaian, jadi semacam pembedah antara dosen tetap dengan dosen tidak tetap. Jadi kalau dosen tetap sudah memiliki nick ya, tapi masing-masing tetap memiliki kode dosen. Kode dosen ini untuk umumnya. Setelah dispesialisasikan, kalau dosen tetap ini memiliki nick dan dosen tidak tetap tidak memiliki nick ya, nick. Nah, terus atribut lainnya ya jabatan, tanggal masuk dan seterusnya. Kalau dosen tidak tetap ya dia hanya memiliki kode dosen, memiliki kode dosen tapi belum memiliki nick karena dia bukan bagian dari dosen tetap. Jadi atribut-atribut ini tergantung apa yang dibutuhkan. Kalau dalam tabel dosen, kode dosen, nama, alamat, nomor HP, tanggal gajian dan seterusnya. Terus tabel dosen tetap ya apa yang dibutuhkan, yang jelasnya yang utama yang harus ada dalam tabel dosen tetap atau hasil dari spesialisasi ini yaitu kode dosen tetap harus ada dan ya nick ini merupakan bagian dari dosen tetap. Selanjutnya contoh lain dari spesialisasi ya, ada pasien secara umum. Terus pasien itu ada rawat inap dan rawat jalan. Ini dalam bentuk model data ER, kemudian kita lihat dalam bentuk tabel. Nah, jadi tabel pasien di sini kalau secara umum pasien itu ada nama, alamat, tanggal daftar, nomor HP dan seterusnya. Nah, terus ya kalau dispesialisasikan ya pasien rawat jalan, nah, pasti dibutuhkan juga ID pasien, terus tanggal cek kembali atau jenis penyakit dan seterusnya, dokter yang merawat dan seterusnya. Terus rawat inap, kalau rawat inap ya ID pasien tetap karena yang dirawat inap itu adalah pasien juga, tetap pasien ini. Jadi maksudnya kalau kita berbicara masalah spesialisasi berarti ada yang umum terus dispesialisasikan lagi ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa, terus ada ketua himpunan mahasiswa jurusan, ada juga ketua BEM ya, atau BEM dan mahasiswa jurusan. Ini kalau dispesialisasikan. Nah, terus lawan dari atau kebalikan dari spesialisasi yaitu generalisasi. Jadi kalau dispesialisasikan, dispesialisasi maksudnya ya sebuah entitas, kalau memang entitas itu memerlukan sebuah spesialisasi ya kita bagi lagi dalam beberapa entitas-entitas spesial lainnya. Nah, kebalikan dari spesialisasi adalah generalisasi. Generalisasi ini maksudnya ya jika sebuah entitas ini bisa disatukan tanpa mengurangi informasi yang dibutuhkan, nah, maka kita lakukan penyatuan ya. Nah, contohnya di sini ada sebuah entitas mahasiswa, kalau dispesialisasikan ya bisa mahasiswa D3, mahasiswa S1, mahasiswa S2. Nah, tapi kasus ini bisa diadakan generalisasi. Jadi kalau di generalisasi ya tidak mesti kita harus membuat lagi entitas mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Tinggal mahasiswa D3 dan S1 itu dimasukkan dalam program studi ya. Program studi ini merupakan atribut tambahan. Nah, atribut tambahan untuk mewakili dari hasil generalisasi ini. Jadi tidak mesti kita harus membuat lagi dua entitas ini. Kita cukup membuat sebuah atribut dalam tabel mahasiswa. Dan ini informasinya sudah akan jelas ya. Mahasiswa ini dia program studinya apa, D3 apa, S1 apa. Ini maksud dari generalisasi. Jadi kalau di spesialisasi kita membagi entitas itu berdasarkan spesialisnya. Nah, kalau di generalisasi ya kalau spesialis itu dirasa bisa digabungkan, maka kita gabungkan dan membuat sebuah atribut baru sebagai perwakilan dari penggabungan entitas-entitas spesialis ini.
contoh relasi derajat one to one yang menghubungkan dua entitas ya. Nah, jadi seorang mahasiswa ini mempunyai satu orang tua. Nah, kalau diimplementasikan dalam bentuk tabel, mahasiswa ini memiliki NIM, nama, alamat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin dan seterusnya. Nah, terus orang tua, karena orang tua merupakan entitas lemah, maka NIM mahasiswa harus dimasukkan. Supaya apa? Ya supaya ayah ibunya itu jelas siapa yang punya ayah dan siapa yang punya ibu berdasarkan informasi dari NIM ini. NIM di sini sudah bisa mewakili informasi-informasi yang lain yang ada pada atribut-atribut lain di tabel mahasiswa. Nah, terus ini berikutnya adalah relasi derajat satu ke banyak. Ya, contohnya sebuah jurusan itu terdaftar banyak mahasiswa. Selain itu sebuah jurusan memiliki banyak dosen. Nah, jadi kalau tadi mahasiswa ya jadi sebenarnya di sini ada sebuah tabel jurusan. Ya, mungkin kalau tabel jurusan itu ada ID jurusan, terus nama jurusan, apa dan tanggal berdiri dan seterusnya. Ya, jadinya di tabel mahasiswa ya, selain dari karena relasinya adalah satu ke banyak, ya, berarti atribut key dari jurusan ini harus dimasukkan dalam bagian dari atribut entitas mahasiswa. Nah, makanya dalam entitas mahasiswa terdapat atribut NIM, ID jurusan, nama, alamat sasal dan seterusnya. Nah, karena ini hubungannya adalah satu ke banyak. Jadi diperhatikan jika hubungan tersebut adalah hubungan satu ke banyak, one to many, berarti atribut yang bernilai satu tunggal itulah yang dimasukkan menjadi atribut foreign key dalam entitas yang hubungannya ke banyak ya. Jadi dalam hal ini ID jurusan di sini dia sudah foreign key, sifatnya foreign key atau kata kunci kedua, bukan lagi kata kunci utama karena berada dalam tabel mahasiswa. Jadi ID jurusan ini di entitas mahasiswa, di entitas jurusan atau di tabel jurusan, dia sebagai primary key atau kata kunci, atribut kunci ya. Nah, tapi pada saat dia dihubungkan dengan tabel mahasiswa, nah, maka dia masuk dalam foreign key, kata kunci kedua, hanya untuk menjelaskan ya bahwa NIM ini ya mahasiswa NIM sekian dengan nama sini dia adalah jurusan apa. Nah, sama dihubungkan antara satu jurusan memiliki banyak dosen. Jadi kalau dosen memiliki atribut NIM, nama, umur, jenis kelamin dan seterusnya. Jadi supaya ditahu dosen itu berasal dari jurusan apa ya harus dimasukkan ID jurusan di dalam tabel dosen. Nah, ini kalau derajat banyak ke banyak ya. Ya, jadi kalau derajat banyak ke banyak, maka penghubungnya ini bisa menjadi sebuah entitas ya, atau bisa menjadi sebuah tabel. Jadi, seperti sebelumnya saya pernah contohkan, ya, kalau mahasiswa ini memiliki atribut ya, mahasiswa mungkin atributnya itu adalah ada NIM, nama, alamat dan seterusnya, terus mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester. Jadi untuk mengetahui nilai mahasiswa ya, nilai dari mahasiswa yang program mata kuliah ya, kita harus membuat sebuah tabel, apakah tabel ambil atau tabel yang menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah. Nah, jadi dalam relasi di sini dia bisa memiliki atribut. Ingat, tidak semua relasi memiliki atribut ya.
Kalau relasi satu ke satu ini tidak, penghubung antara satu ke satu ini tidak membutuhkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa yang perlu diperhatikan bahwa jika hubungan itu adalah satu ke satu atau one to one, berarti relasi itu ya berada, relasi ini tidak membutuhkan atribut ya. Nah, tapi dibutuhkan atribut key dari entitas kuat ini harus masuk menjadi atribut foreign key di entitas lemahnya. Nah, seperti contoh sebelumnya. Nah, sementara kalau hubungannya satu ke banyak, nah berarti atribut key dari entitas yang bernilai satu ini dimasukkan menjadi bagian atribut di entitas yang bernilai banyak dan bersifat foreign key. Nah, tapi jika hubungannya itu banyak ke banyak, berarti di relasinya ini dibutuhkan sebuah atribut ya, atribut yang menghubungkan ya entitas-entitas yang terhubung. Nah, contohnya seperti ini, mahasiswa dan mata kuliah ini mempunyai derajat relasi banyak ke banyak ya, makanya di penghubung ya, mengambil atau ambil ini, nah dibuatkan atribut nilai. Tapi selain dari nilai ini punya siapa ya, punya mahasiswa dan untuk mata kuliah ya. Makanya NIM dan kode mata kuliah dimasukkan. NIM ini sebagai perwakilan dari entitas mahasiswa dan kode mata kuliah sebagai perwakilan dari mata kuliah, agar jelas diketahui bahwa mahasiswa siapa yang memiliki nilai dan mata kuliah apa nilai tersebut. Ini adalah implementasi relasi tunggal ya, satu ke satu, unary ya. Nah, jadi di sini ada karyawan menikah, nah satu karyawan dan menikah dengan satu karyawan. Nah, jadi di sini tidak mesti dibuatkan sebuah entitas baru karena ini dikatakan relasi tunggal ya, unary. Karyawan ya, dalam tabel karyawan mungkin perlu dibutuhkan nih karyawan, nama, alamat, nomor HP dan ini pasangan. Kalau kemarin ada manusia menikah dengan manusia, satu manusia menikah dengan manusia, jadi ini maksudnya relasi tunggal untuk hubungan satu ke satu ya. Nah, terus ini adalah relasi tunggal untuk hubungan satu ke banyak. Jadi contohnya satu karyawan mengontrol banyak karyawan. Nah, kalau di contoh lain bisa dikatakan seorang mahasiswa ya memimpin banyak mahasiswa ya, itu ketua tingkat ya. Jadi dalam bentuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Ini karyawan, nama, alamat, nomor HP dan ini supervisor. Supervisor ini merupakan bagian dari karyawan ya. Supervisor adalah karyawan juga. Nah, jadi yang memimpin di sini adalah supervisor. Supervisor ini memimpin bagian-bagian dari karyawan. Jadi kalau diibaratkan ketua tingkat, berarti mahasiswa ya dikontrolnya di sini ya, dia adalah ID ketua tingkat. Oke, kalau banyak ke banyak ya, mata kuliah, banyak mata kuliah memiliki banyak prasyarat ya, ada prasyarat ya, seperti yang sebelumnya sering saya katakan bahwa pemrograman berorientasi objek sama pemrograman Visual Fox Pro itu mata kuliah prasyaratnya adalah basis data sama algoritma pemrograman. Nah, jadi di sini yang menjadi prasyarat ya adalah basis data dan algoritma pemrograman. Jadi jika diimplementasikan dalam bentuk tabel, nah dia membentuk dua tabel ya, karena dia hubungannya banyak ke banyak. Nah, ada tabel mata kuliah, apa-apa atribut dari tabel mata kuliah, nah terus tabel mata kuliah persyarat. Atribut dari tabel mata kuliah persyarat adalah kode mata kuliahnya dan kode
mata kuliah persyarat. Nah, jadi maksudnya dalam mata kuliah di sini ada mata kuliah persyarat ya, dan masing-masing mempunyai kode. Jadi nanti di sini mata kuliah apa, persyaratnya apa di hasilnya ya. Nah, hanya yang dimasukkan hanya kodenya saja untuk mewakili atribut-atribut yang lain ya. Nah, ini adalah implementasi dari multi entitas. Kalau tadi lah entitas tunggal dari relasi tunggal ya. Kali ini adalah implementasi dari multi entitas atau banyak entitas untuk satu relasi ya. Nah, jadi contohnya di sini ada supplier, ada gudang, ada komponen, ada derajatnya. Kalau dikatakan sebuah relasi multi entitas, ini terkadang ya mengaburkan derajat relasi. Derajat relasi di sini ya masing-masing mempunyai derajat relasi yang berbeda. Kalau di contoh ini ya, contohnya sebuah gudang itu ya tersedia untuk banyak supplier. Nah, jadi maksudnya setiap supplier itu ya disediakan satu gudang ya. Nah, tapi satu gudang itu bukan hanya untuk satu supplier, tapi tersedia untuk banyak supplier ya. Nah, sama pokoknya dalam sebuah gudang itu tersedia banyak komponen ya. Komponen apa saja ya, maksudnya barang-barangnya apa saja. Nah, terus setiap komponen itu ya tersimpan atau tersedia di sebuah gudang. Ini adalah hubungannya. Jadi maksudnya dari gudang ke supplier itu satu ke banyak, gudang ke komponen itu satu ke banyak, dan komponen ke supplier maksudnya setiap banyak supplier ini menyediakan banyak komponennya. Jadi maksudnya sebuah supplier itu ya bisa memiliki banyak barang, banyak jenis, banyak komponen barangnya. Nah, jika diimplementasikan dalam bentuk tabel, di sini ada tabel supplier, ID supplier, nama, alamat kantor ya. Seharusnya jika kita melihat dari derajat relasinya, berarti dalam tabel supplier di sini harusnya ada ID gudang atau ID ruang sebagai perwakilan dari sebuah derajat tersebut ya. Terus tabel gudang, ini tabel gudang, ID ruang, nama, lokasi. Terus tabel komponennya. Nah, ini tabel persediaan atau yang menjadi hubungan sebuah tabel ya, tabel relasi ya, tabel yang menjadi penghubung. Nah, jadi yang menjadi penghubung dari entitas supplier, gudang sama komponen itu adalah persediaan. Makanya di sini terdapat ID komponen, ID supplier, ID gudang ya, tanggal kirim dan biaya pengiriman. Jadi maksudnya komponennya apa ya, barang apa saja, siapa suppliernya, disimpan di gudang apa ya, dan berapa, dikirim tanggal berapa, dan dikirim menggunakan apa ya. Maksudnya supaya jelas informasinya. Nah, ini contoh lain dari penerapan identitas. Seharusnya saya ulangi sebelumnya di sini. Jadi antara supplier di sini, seharusnya di sini ada di gudang. Maksudnya ya, supplier ini siapa, ID suppliernya berapa, nama suppliernya siapa, alamat kantornya di mana. Nah, dan ini menyediakan barang untuk gudang apa, makanya mesti dimasukkan ID gudang ini sebuah ya. Terus sama di tabel komponen juga seharusnya ada ID gudang. Jadi maksudnya komponen barang apa, ID komponen apa, berapa, nama barangnya apa, jenisnya bagaimana, harganya apa dan semuanya, dan ini disimpan di gudang mana ya. Makanya perlu juga ditambahkan ID gudang dalam tabel komponen ini. Nah, ini adalah contoh lain dari multi entitas ya. Nah, kalau multi entitas ini, contoh ini semua hubungannya di sini adalah banyak ke banyak. Jadi banyak pasien ya diberi resep oleh banyak dokter ya. Maksudnya setiap pasien ini menerima resep atau diberi resep oleh banyak dokter. Mungkin
mungkin dia penyakitnya diistilahkan sebagai multi penyakit ya, atau saya lupa istilahnya apa. Terus banyak pasien menggunakan resep banyak obat. Ini jika diimplementasikan dalam sebuah tabel ya, kalau dari relasi ini ya memang cukup di tabel penghubungnya atau di relasinya dimasukkan semua ID dari entitas-entitas yang ada ya. Tabel pasien, tabel dokter, tabel obat memiliki ID pasien, ID dokter, ID obat. Ini semua digabungkan dalam tabel resep. Tidak mesti dimasukkan ID pasien di sini ya, karena dia hubungannya banyak ke banyak. ID dokter dan juga ID obat tidak mesti dimasukkan di sini karena dia hubungannya banyak ke banyak. Nah, ini adalah implementasi dari sebuah relasi ganda. Jadi dikatakan relasi ganda ya dua entitas yang mempunyai dua hubungan ya, dua jenis hubungan, yaitu kalau dicontohkan di sini seorang dosen mengajar banyak mata kuliah dan banyak dosen menguasai banyak mata kuliah. Makanya dalam entitas ini adalah transformasi dalam bentuk tabelnya. Jika diimplementasikan dalam tabel basis data, dia kurang lebih berbentuk seperti ini. Jadi tabel dosen itu ada NIP, nama, alamat, dan nomor HP dan seterusnya. Terus tabel mata kuliah ya, kode NK, nama, seterusnya. Terus di tabel menguasai ya, dia cukup NIP sama kode mata kuliah. Nah, diperhatikan di tabel mata kuliah di sini ada NIP. Kenapa ada NIP ya? Karena dilihat dari hubungannya, dari ERD-nya, diagramnya antara dosen dan mata kuliah ini adalah hubungannya satu ke banyak, makanya perlu dimasukkan entitas NIP dalam mata kuliah ya. Terus yang terakhir ini adalah implementasi dari agregasi, termasuk implementasi dari sebuah model agregasi ke dalam basis data. Jadi perlu diketahui bahwa agregasi ini merupakan sebuah hubungan yang terjadi dari hubungan antara sebuah penghubung dengan sebuah entitas. Nah, jadi contohnya di sini sebelumnya terlebih dahulu sudah ada sebuah hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah, di mana banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Nah, ternyata dalam hal lain beberapa mata kuliah ya, banyak mahasiswa dalam beberapa mata kuliah yang sudah mempelajari beberapa mata kuliah ini harus mengikuti praktikum ya. Ya, maksudnya ada beberapa mata kuliah setelah mempelajari mata kuliah tersebut juga harus mengikuti praktikumnya ya, contohnya seperti basis data. Basis data ini selain dari mengikuti perkuliahannya ya, mempelajari materinya juga harus mengikuti praktikumnya. Nah, makanya di sini terbentuk sebuah hubungan ya. Yang dimaksudnya agregasi di sini adalah hubungan mengikuti ini. Jadi dia agregasi karena hubungan ini terbentuk dari sebuah hubungan ya, sebuah penghubung dengan entitas, makanya dikatakan sebuah agregasi. Jadi maksudnya di sini jika dicerahkan, jadi maksudnya banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah ya, dan banyak mahasiswa yang telah mempelajari banyak mata kuliah ini mengikuti praktikum ya, karena terkadang ada beberapa mata kuliah yang membutuhkan praktikum ya. Nah, makanya mengikuti banyak praktikum ya. Jika diimplementasikan dalam bentuk tabel ini kurang lebih tabelnya seperti ini ya. Jadi di sini di sini tidak ditampilkan tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa ya, karena atributnya kan sudah jelas ya, mahasiswa, mata kuliah, mahasiswa punya nama dan seterusnya. Mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah dan seterusnya ya. Jadi di sini yang dimasukkan hanya tabel mempelajari, praktikum dan mengikuti. Nah,
tabel yang mempelajari di sini ya berarti dia adalah sebuah tabel penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah, makanya yang ada NIM, kode mata kuliah, dan nilai ya seperti yang dicontohkan sebelumnya. Nah, terus tabel praktikum ya ada kode praktikum, nama praktikum, jumlah jam, dan kalau memang dibutuhkan atribut-atribut lain. Terus tabel mengikuti di sini ya, di sini sudah harus ada NIM dan kode mata kuliah ya, dari hubungan tersebut. Terus kode praktikumnya ya dimasukkan lagi, ID dari praktikum, dan nilainya apa. Ini adalah sebuah contoh agregasi ini. Jadi coba diperhatikan, kalau sebelumnya antara mahasiswa dan mata kuliah ini memiliki hubungan seperti ini, dan jika diimplementasikan dalam tabel ya, ada NIM, kode mata kuliah, dan nilai, siapa yang memiliki nilai dan mata kuliah apa, dan nilai tersebut untuk mata kuliah apa. Nah, terus jika dihubungkan dengan praktikum, nah berarti tabel mengikuti ini di sini sudah harus ada NIM, kode mata kuliah, kode praktikum ya. Ini adalah atribut tambahan untuk melengkapi informasi. Jadi maksudnya selain dari siapa yang mengikuti praktikum, terus mata kuliah apa yang dipraktikkan, nilai praktikumnya berapa, ini maksudnya ya. Saya rasa untuk materi ini cukup sekian. Nanti selanjutnya kita bahas lebih jelas apakah untuk diskusi ya, tugas, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.